Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di setiap sistem yang kehilangan kebenaran, musuh terbesarnya bukan orang luar, tetapi sesama mereka sendiri. Seperti ular yang melingkar menggigit ekornya sendiri. Rezim tanpa moral akan selalu berputar dalam lingkaran kebohongan dan ketakutan. Dan hari ini, itulah yang sedang terjadi di jantung kekuasaan Partai Komunis China. Konflik sengit antara dua elit, Li Qiang yang pernah datang ke Indonesia dan Chai Xi. Konflik ini bukan gosip kecil, melainkan gejolak di tingkat paling tinggi dalam sistem pemerintahan Xi Jinping. Li Qiang adalah Perdana Menteri, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas ekonomi nasional. Sementara Chai Xi, Direktur Kantor Umum Partai, adalah tangan kanan Xi Jinping, penguasa bayangan yang mengendalikan seluruh urusan internal partai, keamanan, propaganda, dan pengawasan sosial. Sejak Maret 2023, Chai Xi perlahan mengambil alih peran administrasi Li Qiang, bahkan mengubah aturan perjalanan pejabat tinggi. Bayangkan, ketika Li Qiang harus melakukan kunjungan ke Korea Utara, ia tidak boleh menggunakan pesawat pemerintah seperti para pemimpin sebelumnya, melainkan dipaksa menyewa pesawat charter. Dalam dunia politik China, itu bukan hal sepele, itu adalah bentuk penghinaan simbolik. Artinya, engkau hanyalah Perdana Menteri di atas kertas. Dalam rapat gabungan sekretaris partai dan pemerintah pada September 2023, pertemuan yang biasanya dipimpin oleh Dewan Negara di bawah Li Qiang kini diambil alih oleh Chai Xi. Bahkan bawahan Li Qiang sendiri kini melapor langsung ke Chai Xi, bukan ke Perdana Menteri. Dan tidak berhenti di situ. Putra Chai Xi, Chai Yu-ren, kini menduduki posisi penting di Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, lembaga inti pengambil kebijakan ekonomi. Artinya, Chai Xi kini menancapkan kuku politiknya di wilayah kekuasaan Li Qiang. Konflik ini menggambarkan dua wajah dari sistem yang sama. Li Qiang, meski berasal dari lingkarannya Xi, masih memiliki akar di kalangan teknokrat dan pebisnis dari provinsi Jiangsu. Mereka yang dulu percaya bahwa kemajuan ekonomi adalah jalan menuju stabilitas. Sementara Chai Xi sebaliknya adalah wajah partai yang keras, dogmatis, dan penuh paranoia. Ia mengontrol narasi, membungkam kritik, dan memimpin kebijakan ekstrim seperti larangan alkohol bagi pejabat dan pengusaha. Aturan yang membuat dunia bisnis China muak. Karena dalam budaya lama China, minum bersama adalah simbol kepercayaan dan kerjasama. Ketika Li Qiang ingin memulihkan ekonomi, Chai Xi malah memperketat kontrol ideologi dan sensor media. Dan di balik semua itu, Xi Jinping berada di puncak menara kekuasaan, membiarkan dua bawahannya saling bertarung sebagai cara mempertahankan dominasinya. Inilah wajah asli sejati Partai Komunis China. Bukan kekuatan yang solid, tapi kumpulan faksi yang saling mencurigai dan menikam dari belakang. Di luar, mereka terlihat disiplin dan kuat. Namun di dalam, mereka retak, rapuh, dan haus kuasa. Rakyat China di bawahnya menderita, ekonomi macet, pengangguran meningkat, dan perusahaan asing lari keluar. Namun elit partai masih sibuk berkelahi bukan demi rakyat, tapi demi mempertahankan kursi kekuasaan. Chai Xi dan Li Qiang hanyalah dua pion dalam papan catur yang lebih besar. Namun perkelahian mereka memperlihatkan satu hal penting. Rezim komunis tidak memiliki persaudaraan sejati. Hanya kesetiaan sementara sampai kekuasaan berpindah tangan. Saudaraku, lihatlah bagaimana sistem yang menolak Tuhan dan menolak moral selalu berakhir dengan pengkhianatan antar sesama. Itulah harga yang harus dibayar oleh bangsa yang membuang nilai kemanusiaan demi ideologi komunis. Kita di Indonesia harus belajar dari ini. Ketika politik kehilangan moralitas, negara kehilangan arah. Kita harus membangun kepentingan yang berakar pada nurani, bukan pada intrik. Bangsa yang kuat bukan yang menindas dengan kekuasaan, tetapi yang memimpin dengan kebenaran. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi Beijing hari ini adalah cermin dari kehancuran moral
yang disembunyikan di balik gedung-gedung megah. Konflik Liqiang dan Caixi hanyalah permulaan dari retaknya istana kekuasaan merah. Jika Anda peduli pada masa depan bangsa Asia yang bebas, yuk like, bagikan, dan komentari video ini. Mari kita bantu lebih banyak orang menyadari bahwa komunisme bukan solusi. Ia adalah racun yang menggerogoti dari dalam. Dan ketika kekuasaan menjadi agama, maka kebenaran akan menjadi korban pertamanya. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.